Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua yang ada pada ruang Google Meet ini, untuk memulai malam kita, marilah sama-sama kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah masuk. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Baik, sehat Ibu. Baik, sehat Ibu. Baik, sehat Ibu. Ya, agar saya tidak terlihat berbicara sendiri, boleh diaktifkan videonya Bapak dan Ibu. Ya, ada 5 menit ya. Untuk absen to webnya sudah bisa diisikah Bapak dan Ibu yang di akun e-learningnya? Lalu Bapak dan Ibu semua di akun e-learningnya apakah bisa mengambil absen di sana? Bu, maaf Bu, biasanya absen bukannya dosen yang mengkonfirmasi Bu? Oh, kalau di sini diminta mahasiswa masing-masing. Soalnya di forum mahasiswa cuman ada konfirmasi dari dosen, terus kami cuman tandai selesai Bu. Cuman tandai selesai ya. Coba saya cek di sini. Di sini juga enggak ada. Kalau saya coba nanti membuat dengan Google Form aja dulu, nanti saya masukkan ke link di e-learning ini. Terima kasih. Ya, biasanya mohon izin Bu, biasanya sebelumnya lewat link ya, yang dikirim lewat di Google Iya, ini. betul Bapak. Kemarin saya mengambil inisiatif saja untuk membuat Google Form karena memang yang sekarang ini juga tidak terbuka sama saya ininya, absen dari web ini gitu. Baiklah, tidak apa-apa. Kita masuk saja ke materi kita, Bapak dan Ibu, bahwa pada malam ini kita akan melakukan presentasi terhadap tugas kita yang kedua, di mana tugas kita itu ada 2 soal ya Bapak dan Ibu ya, yang harus dijawab. Ya, yang pertama itu soal tentang Bu Ramlah adalah pedagang kue basah di pasar tradisional Makassar untuk membeli alat masak baru yang meminjam uang sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro berbasis bunga. Nah, ini yang soal yang pertama ini terkait dengan soal pada materi lembaga keuangan syariah ya Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu menerapkan sistem murabahah atau apakah ini murabahahkah atau mudarabahkah yang akan disampaikan di dalam jawaban dari Bapak dan Ibu. Kemudian pada soal yang kedua itu soal tentang Pak Rahmat adalah seorang PNS yang sudah menikah dengan Bu Lina selama 15 tahun dan memiliki 2 anak tanpa sepengetahuan Bu Lina, Pak Rahmat menikahi secara resmi seorang wanita lain bernama Sari di kota lain dengan izin dari pengadilan agama karena alasan istri pertama tidak bisa melahirkan. Nah, ini juga merupakan soal tentang kewenangan dari peradilan agama
Jadi Bapak dan Ibu bisa menarik terlebih dahulu terkait dengan aturan dari kewenangan peradilan agama, yaitu pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, Junto 3 2006, Junto 50 2009 pada pasal 49 tentang kewenangan peradilan agama, yaitu menyelesaikan sengketa perdata orang beragama Islam, ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk itu kita mulai. Bagi Bapak dan Ibu yang pertama yang ingin mempresentasikan, dipersilahkan. Silakan Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada Bapak Sandi. Baik, Silakan. Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Saya Sandi Surya Wiguna dengan nomor mahasiswa 0449094557 akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan. Terkait dengan soal pertama, jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman buramlah dan margin keuntungan di bank syariah. Menurut saya, perbedaan antara bunga dalam pinjaman buramlah dengan margin keuntungan di bank syariah, khususnya akad murabahah, yaitu bunga dalam pinjaman buramlah bersifat riba, karena buramlah sebagai nasabah penerima fasilitas harus mengembalikan dana yang diterima melalui pokok pinjaman sebesar 2% per bulan sampai pokok pinjaman tersebut lunas. Sedangkan dalam akad murabahah, margin keuntungan bukan berasal dari penambahan akibat waktu, melainkan merupakan keuntungan dari transaksi jual beli yang disepakati di awal. Pada akad murabahah, para pihak yaitu pihak bank syariah dan nasabah melakukan kerjasama dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang sudah disepakati di awal tadi. Jadi keuntungan didapat berdasarkan selisih yang telah disepakati, bukan persentase bunga, sehingga margin bukan termasuk dalam riba. Sumber jawaban dari modul hukum Islam dan acara peradilan agama pada halaman 5.8 dan 5.12. Berikutnya soal nomor 2 terkait apakah poligami yang dilakukan oleh Pak Rahmat sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami. Menurut saya, poligami yang dilakukan oleh Pak Rahmat tidak sah, karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertamanya, yaitu Bu Lina. Hal ini bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh memiliki lebih dari satu istri apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan, serta pasal 57 bab 9 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengadilan agama hanya memberikan izin poligami apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam kasus ini, Bu Lina sebagai istri pertama sudah memiliki 2 anak, sehingga alasan Pak Rahmat untuk menikah lagi karena istri pertama tidak bisa melahirkan tidak berlaku. Selain itu, karena Pak Rahmat menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama, maka permohonannya melanggar syarat utama poligami, yaitu adanya persetujuan dari istri, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Berikutnya, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarat kumulatif yang harus terpenuhi semuanya. Diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang meliputi persetujuan dari istri-istri. Berikutnya, kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Yang kedua adalah syarat alternatif yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, di mana cukup salah satu terpenuhi, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mengalami cacat badan yang tidak dapat disembuhkan. Yang terakhir, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian, poligami yang dilakukan Pak Rahmat tadi tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jawaban itu mengambil referensi dari modul hukum Islam dan acara peradilan agama halaman 6.30 dan
halaman 6.32. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandi. Bapak, mohon diulang kembali ya NIM-nya. 044, baik Ibu, 044 909 457. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandi. Terkait dengan aturan yang dipakai, berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mungkin bisa nanti dijuntokan atau diperbaharui Pak Sandi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ya Bapak ya. Karena sudah ada Baik, Ibu. pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan kita. Ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Hardi. Kepada Bapak Hardi, disilakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas 2 di sesi 5 dalam kesempatan ini. Saya akan bahaskan yang pertama soal nomor 1 Bu. Perbedaan utama antara bunga pinjaman Bu Ramlah di institusi keuangan konvensional dan margin keuntungan bank atau koperasi syariah seperti akad murabahah adalah prinsip akad dan sumber keuntungan. Bunga untuk pinjaman konvensional. Bunga dalam pinjaman konvensional itu adalah tambahan atau persentase tertentu dari pokok utang yang dibebankan kepada peminjam secara transaksi real atas barang atau jasa karena hanya berasal dari uang menghasilkan uang tanpa mekanismenya jual beli atau pembagian resiko. Setiap pembayaran bunga dianggap sebagai riba karena riba dilarang dalam hukum Islam, menimbulkan ketidakadilan dan menambah beban utang secara terus-menerus. Dan margin keuntungan dalam bank syariah atau murabahah adalah perbedaan antara harga barang yang dibeli oleh bank syariah dan harga yang dijual kepada nasabah yang sudah diketahui dan disepakati pada awalnya. Ini berasal dari transaksi jual beli barang secara nyata, bukan pinjaman uang. Jadi, margin keuntungan yang jelas dan dicatat dalam akad. Karena transaksi ini berlangsung atas dasar ridho. Margin ini dianggap sah. Kesimpulannya, bunga konvensional adalah bunga tetap yang termasuk riba dan berasal dari akad utang. Dan kesimpulan yang kedua, margin bank syariah murabahah berasal dari akad jual beli, bukan riba. Ini didasarkan pada nilai barang dan disepakati sejak awal, sehingga halal menurut fikih muamalat. Oleh karena itu, Bu Ramlah memiliki pilihan yang lebih baik untuk pembiayaan syariah yang didasarkan pada akad jual beli atau murabahah. Dalam kasus ini, margin keuntungan hanya dapat diterima dengan prinsip syariah daripada bunga yang dianggap sebagai riba. Jadi menurut pendapat saya pribadi adalah bunga pinjaman konvensional yang dikenakan kepada Bu Ramlah jelas termasuk riba. Karena bunga tersebut merupakan tambahan dari pokok utang yang dibebankan secara bulanan, konsisten dan tanpa transaksi real. Menurut pendapat ini melanggar prinsip keadilan dan menyebabkan peminjam mengalami kesulitan keuangan yang terus-menerus. Namun, margin keuntungan bank syariah dalam akad murabahah bukan riba karena timbul dari akad jual beli barang, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya dengan harga yang disepakati sebelumnya tanpa bunga bergulir. Mekanisme ini mematuhi prinsip keadilan, keterbukaan dan keadilan dan memberikan pembagian risiko yang jelas antara bank dan nasabah yang sesuai dengan nilai muamalah Islam. Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, ini berhubungan dengan poligami. Setelah memperoleh izin dari pengadilan agama sesuai prosedur hukum yang berlaku, pelakunya Pak Rahmat dapat melakukan poligami secara sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum menurut pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Pasal 55 dan 59 Kompilasi Hukum Islam KHI, seorang suami dapat beristri lebih dari satu wanita dengan izin pengadilan agama dan dengan alasan khusus yang diatur oleh undang-undang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk poligami itu di tugas saya tambahkan juga dengan alasannya. Alasan yang dibenarkan secara hukum. Istri tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai istri. Dan istri mengalami penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, tidak mungkin bagi pasangan untuk melahirkan anak seperti yang dialami Bu Lina. 2. Persetujuan pasangan. Persetujuan istri pertama harus diminta secara tertulis maupun lisan di depan pengadilan agama atau tertuang dalam surat pernyataan. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menolak persetujuan jika ada alasan yang kuat. Alasan yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka, suami harus membuktikan secara fisik bahwa dia mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Yang keempat disebut adil, suami harus membuat pernyataan yang adil terhadap istri mereka tentang pembagian waktu, gaji, dan perhatian. Alasan yang kelima, mengirimkan surat permohonan ke pengadilan agama. Dokumen yang diperlukan untuk pengaju termasuk surat nikah, surat izin atasan untuk PNS, KTP, bukti nafkah, dan alasan poligami. Dan prosedur peradilan dan PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur poligami bagi pegawai negeri sipil jika mereka tidak mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan pengadilan agama, perkawinan kedua akan dianggap tidak sah menurut hukum negara dan dapat dikenakan sanksi administratif. Jadi kesimpulannya, poligami Pak Rahmat adalah sah menurut hukum jika seluruh syarat di atas dipenuhi dan izin pengadilan diberikan. Namun, jika poligami dilakukan tanpa persetujuan atau izin pengadilan, perkawinan dengan istri kedua tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Dan pendapat pribadi dari saya adalah poligami seperti yang dilakukan Pak Rahmat hanya dapat dianggap sah secara hukum dan etis jika seluruh persyaratan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dipenuhi secara transparan, jujur, dan adil. Izin resmi pengadilan agama dan persetujuan istri pertama merupakan fondasi perlindungan hak-hak perempuan dan keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, poligami tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk kelalaian atau kekerasan dalam rumah tangga. Sumber referensi BMP Hukum 4408, C.S.T. Kansil dan Christine T. Kansil 2019, Pokok-pokok hukum perkawinan di Indonesia, dan Surjono Sukanto dan Sri Mamuji 2017, Kompendium Hukum Keluarga di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2017, Kompilasi Hukum Islam Jakarta, Sekretariat Mahkamah Agung. Sekian paparan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan nama saya Afrizal Hardi dengan NIM 05403276. Dari saya cukup sekian. Ibu terima kasih, teman-teman semua terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hardi. Sudah bagus dari penyampaian dari tugasnya, Pak, terkait dengan referensi sudah sangat baik, memberikan referensinya yang lengkap. Kemudian juga sudah memakai modul dari UT ya, Pak ya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita mintakan kepada Ibu Miftahul Jannah. Pada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 0505499305.
Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dua isu penting dalam tugas 2, yaitu perbedaan bunga dan margin dalam transaksi keuangan, serta analisis poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang sudah diperbarui dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam. Pada kasus 1, Bu Ramlah meminjam uang pada lembaga berbasis bunga sebesar 2% per bulan. Ia kemudian mendengar bahwa bunga merupakan riba yang dilarang, sementara itu Bank Syariah menawarkan pembiayaan murabahah, tetapi Bu Ramlah bingung karena di dalamnya juga ada keuntungan atau yang biasa disebut margin. Untuk memahami hal ini, saya terlebih dulu melihat perbedaan prinsipil antara bunga konvensional dan margin syariah. Sementara bunga adalah tambahan atas pinjaman uang yang dibayar karena berjalannya waktu, dalam Islam, tambahan seperti ini termasuk riba karena uang beranak, uang tanpa adanya aktivitas ekonomi real. Sementara itu, murabahah adalah keuntungan dari transaksi jual beli barang, bukan tambahan atas pinjaman uang. Bank membeli barang yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya dengan harga yang telah disepakati sejak awal. Harga itu bersifat tetap, bukan bertambah karena tenggang waktu. Karena margin didasarkan pada transaksi real, maka diperbolehkan menurut syariah. Sementara hal itu, sistem perbankan syariah wajib mengikuti prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, larangan riba, gharar, dan masyir. Transaksi harus berbasis akad jual beli atau akad lain yang jelas objeknya. Dengan memahami beberapa hal di atas, seharusnya Bu Ramlah dapat memilih pembiayaan syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya pada kasus nomor 2 tentang poligami Pak Rahmat. Pak Rahmat menikah lagi tanpa sepengetahuan Bu Lina, meskipun ia mengantongi izin pengadilan agama dengan alasan Bu Lina tidak dapat melahirkan lagi. Setelah terjadi perceraian, muncul sengketa hak asuh anak. Pertanyaannya, apakah poligami tersebut sah menurut Undang-Undang Perkawinan yang terbaru dan KHI? Maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, meskipun terdapat perubahan dalam undang-undang, terutama mengenai batas usia perkawinan, namun ketentuan tentang poligami tetap mengacu pada pasal-pasal asli dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Dengan kata lain, aturan poligami tidak mengalami perubahan dan masih berlaku seperti sebelumnya. Pertama, Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa prinsip dasar atau asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, dan sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun demikian, undang-undang juga membuka ruang terbatas bagi terjadinya poligami, yang diatur dalam pasal 3 ayat 2. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apalagi dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memperoleh izin dari pengadilan. Kedua, apabila seorang suami ingin melakukan poligami, undang-undang memberikan syarat-syarat yang cukup ketat. Pasal 4 ayat 2 mengatur bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami apabila memenuhi alasan-alasan tertentu. Alasan tersebut meliputi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Artinya, izin poligami hanya diberikan jika terdapat alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, pasal 5 menambahkan 3 syarat utama yang harus dipenuhi oleh suami untuk mendapatkan izin poligami. Syarat yang pertama adalah adanya persetujuan dari istri pertama. Persetujuan ini sangat penting dan merupakan syarat utama, kecuali dalam kondisi tertentu di mana istri tidak mungkin dimintai persetujuan, misalnya karena hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Syarat kedua adalah bukti bahwa suami mampu secara lahir dan batin, terutama dalam hal memberikan nafkah kepada seluruh istri dan anak-anaknya kelak. Hak ini umumnya dibuktikan melalui dokumen penghasilan atau keterangan pekerjaan. Syarat yang ketiga adalah adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Ketentuan-ketentuan ini dipertegas kembali dalam kompilasi hukum Islam, khususnya pasal 55 sampai pasal 58 yang menjelaskan secara rinci prosedur, syarat, dan batasan dalam pelaksanaan poligami. Walaupun alasan Pak Rahmat istri tidak bisa melahirkan sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2, hal tersebut tidak otomatis membenarkan poligami. Salah satu syarat terpenting menurut pasal 5 Undang-Undang Perkawinan adalah persetujuan istri pertama. Dalam kasus ini, Bu Lina tidak mengetahui dan tidak memberikan persetujuan, padahal ia masih hadir, sehat dan dapat dimintai persetujuan. Karena syarat persetujuan istri tidak terpenuhi, maka poligami yang dilakukan Pak Rahmat tidak sah secara prosedural, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan tidak sesuai juga dengan KHI. Sekian Bu penjelasan dari saya. Presentasi tugas 2 saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Miftaul Jannah. Ya, mungkin ada sedikit juga penjelasan dari saya dengan beberapa presentasi yang tadi. Ada Bapak Sandi, Bapak Hardi, dan Ibu Miftaul Jannah, bahwa jangan sampai terlupakan bahwa di dalam tugas kita itu ada menanyakan terkait dengan hak asuh anak kedua yang akan diambil oleh Bapak Hardi. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin di situ bisa kita menjawab juga bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun itu masih di bawah asuhan ibunya. Nah, mungkin itu nanti bisa ditambah sesuai dengan aturan-aturan di dalam Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Miftaul Jannah yang sudah mempresentasikan dengan baik, dengan sangat baik. Selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Dede. Kepada Bapak Dede dipersilakan. Siap Bu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, selamat malam rekan. Izinkan perkenalkan nama saya Dede Supriyadi dengan NIM 044617798. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari 2 soal yang diberikan oleh Ibu. Nah, untuk yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman Bu Romlah dan margin keuntungan di bank syariah. Misalnya akad murabahah. Nah, untuk jawaban saya adalah bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam bank atau merupakan timbal balik yang didapatkan kreditur atas dana yang dipinjam ke debitur. Nah, untuk jenis suku bunga itu digolongkan berdasarkan sifat dan masa perhitungannya, yaitu sebagai berikut. 1. Suku bunga berdasarkan sifatnya. Suku bunga tetap atau fixed, yaitu suku bunga yang jumlahnya tidak berubah selama masa kredit. Nah, untuk suku bunga yang selanjutnya adalah suku bunga mengambang atau floating, yaitu suku bunga yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar selama masa kredit. Kemudian, suku bunga berdasarkan masa perhitungannya dibagi menjadi 3, yaitu suku bunga plat
adalah suku bunga pinjaman dari jumlah awal pokok pinjaman dan dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Kemudian suku bunga efektif adalah suku bunga pinjaman dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi besaran bunga yang dibayarkan akan menurun seiring berjalannya tenor. Kemudian suku bunga anuitas adalah gabungan antara suku bunga flat dan suku bunga efektif. Bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman dan suku bunga efektif, namun dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor suku bunga flat. Nah, kemudian untuk prinsip syariah, saya mengutip dari laman Bank Syariah Indonesia bahwasanya Bank Syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanannya. Mereka menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan oleh pihak bank selaku pengelola untuk membiayai keseluruhan kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, transaksi yang terjadi dalam bank syariah tentu akan berbeda dengan bank-bank konvensional pada umumnya. Secara khusus, beberapa transaksi ini telah diatur berdasarkan fatwa MUI. Antara lain, akad al-mudharabah atau bagi hasil, kemudian al-musyarakah atau pengkongsian, kemudian juga al-musyakat atau kerja sama tani, al-ba'i atau bagi hasil, al-ijroh atau sewa menyewa, dan al-waqalah atau keagenan. Nah, kemudian bank konvensional secara undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sementara perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, mungkin itu perbedaan antara bunga dan prinsip syariah di bank syariah. Nah, kemudian di soal nomor 2 dikatakan apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? Nah, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, termasuk aturan seorang suami yang akan melakukan poligami. Poligami sendiri adalah seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Selain dalam undang-undang di atas, aturan poligami juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Nah, secara undang-undang, suami yang akan melakukan poligami diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2 dinyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Nah, untuk pengadilan dimaksud ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila huruf A, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Huruf B, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian huruf C, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, dalam persyaratan di atas, saya rasa untuk ibu di sini, ibu istrinya Pak ini, Pak Bu, itu Ibu Lina itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dikarenakan untuk Bu Lina kan sudah memberikan keturunan ya Bu ya, 2 orang. Nah, kemudian untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan maka harus memenuhi syarat dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yakni dengan pasal 5 ayat 1 sampai ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu untuk mendapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1,
undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Adanya persetujuan dari istri-istri. Huruf B, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian untuk huruf C, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Nah, kemudian di ayat 2, persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A, pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Nah, mengacu pada uraian undang-undang di atas, maka poligami yang dilakukan Pak Rahmat tidak sah. Sesuai dengan undang-undang di atas, maka syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami adalah istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, maka Pak Rahmat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjalankan keperluan istri dan anak-anaknya, dan yang ketiga, yang huruf C, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Nah, mungkin itu presentasi yang dapat saya presentasikan ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengambil sumber referensi dari buku modul Hukum Islam, kemudian dari laman-laman dari internet, kemudian juga sumber referensi dari undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dede. Mungkin nanti sedikit Ibu. juga ditambah Bapak terkait dengan hak asuh anak yang memang disinggung di dalam soal ya Pak ya. Oh, siap Ibu. Nah, ya kemana arahnya hak asuh anak? Apakah ke Bapak, ke suami atau tetap di tangan Ibu Lina gitu ya Pak ya? Siap Ibu. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang mau mempresentasikan tugasnya dipersilahkan. Mungkin di sini sudah on kamera Bapak Sandi sudah ya. Bapak Sandi sudah. Nih, yang belum pernah melakukan presentasi di sini ada Bapak Farhan Purkoni. Halo, Pak Farhan. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain? Saya panggil nih satu-satu jadinya ya. Di sini ada Bapak Ikomang Irfan. Bapak ada memantau saya? Tidak, sepertinya Ibu Afnita. Siap, izin Bu, lagi di jalan Bu. Oke. Ibu Afnita Sofi. Oh, sepertinya tidak juga. Bapak Muhammad Hairul. Ya Bu, Ya, bisa mempresentasikan tugasnya Bapak? insya Allah bisa Bu. Ya, silahkan kepada Bapak Muhammad Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan mahasiswa UT. Saat ini saya akan mempresentasikan kasus atau soal 1 yang masalah Bu Ramlah, bunga atau margin keuntungan di bank syariah. Latar belakang masalah, Bu Ramlah meminjam uang dari lembaga keuangan mikro dengan bunga tetap 2% per bulan. Ia kemudian ragu karena mendengar bunga termasuk riba, sementara lembaga keuangan syariah menawarkan pembiayaan tanpa bunga, tetapi dengan margin keuntungan.
Konsep bunga atau riba dalam lembaga keuangan konvensional, bunga adalah tambahan atas pokok pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam setelah jangka waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh peminjam. Dalam pandangan Islam, bunga termasuk riba karena merupakan tambahan yang ditentukan di awal tanpa adanya risiko usaha. Memberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa usaha dan risiko. Dilarang dalam Al-Quran, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Konsep margin keuntungan dalam akad murabahah bank syariah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, bukan pinjam meminjam uang. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya alat masak, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok tambah margin keuntungan yang disepakati. Margin tersebut bukan bunga karena dasarnya adalah transaksi jual beli real, bukan pinjaman uang. Resiko kepemilikan barang sementara ditanggung bank. Bank membeli barang dulu. Margin disepakati di awal sebagai harga jual tetap, tidak berubah walau terjadi keterlambatan. Tidak ada tambahan bunga waktu. Transaksi mengandung unsur tolong-menolong, bukan eksploitasi. Jadi, Bu Ramla dalam kasus ini tidak termasuk riba karena sudah ditentukan marginnya. Dalam kasus kedua Pak Rahmat, poligami dan hak asuh anak. 1. Keabsahan poligami menurut hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, poligami bolehkan dengan syarat tertentu, tetapi bukan hak mutlak suami. Dasar hukum Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 2, suami yang hendak istri lebih dari satu harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 1, untuk memperoleh izin poligami, suami harus memenuhi 3 syarat utama. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. KHI pasal 55 sampai 59 juga mengatur secara rinci mekanisme dan syarat poligami. 2. Syarat administratif dan substantif untuk izin poligami. Syarat substantif, alasan kuat sesuai pasal 57 KHI, alasan harus objektif seperti istri mandul, istri sakit berat, istri tidak dapat menjalankan kewajiban. B. Syarat formal. Menurut pasal 58 KHI, suami harus
mendapat izin dari istri pertama, meski dapat diganti dengan pertimbangan pengadilan jika istri menolak tanpa alasan yang sah. Ada jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ada jaminan mampu memberi nafkah lahir dan batin. Analisis kasus Pak Rahmat. Pak Rahmat menikah dengan izin pengadilan agama karena alasan istri pertama Bu Lina tidak dapat melahirkan lagi. Maka secara formal dan material, jika semua syarat di atas dipenuhi, poligaminya sah secara hukum, negara dan agama. Namun jika izin dari pengadilan diperoleh tanpa kejujuran, misalnya istri pertama tidak diberitahu, maka pernikahan tetap sah secara hukum, tetapi dapat menjadi persoalan etika dan rumah tangga, moralitas dan keadilan. 4. Hak asuh anak hadanah setelah perceraian. Berdasarkan pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih. Ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Maka anak bungsu 7 tahun berhak diasuh oleh ibunya, Bu Lina. Anak sulung sudah mumayyiz berhak memilih tinggal dengan siapa. Namun ayah tetap wajib memberi nafkah meskipun hak asuh jatuh pada ibu. Kesimpulan kasus 2, aspek analisis. Keabsahan sah jika memperoleh izin dari pengadilan agama dan memenuhi syarat syar'i dan administratif. Istri pertama tidak dapat melahirkan suami adil dan mampu menafkahi serta izin pengadilan. Tanpa izin perkawinan bisa dianggap tidak sah secara hukum negara meskipun sah secara agama. Hak asuh anak di bawah 12 tahun di bawah pengasuhan ibu, ayah wajib menanggung nafkah. Undang-Undang nomor 1 tahun 9 tentang perkawinan pasal 3-5, komplikasi hukum Islam pasal 55 sampai 57, 105, PMP hukum Islam dan acara peradilan agama modul 6 hukum perkawinan dan perceraian, putusan MA nomor 1 K AG Resmiring 1999 tentang dana anak. Demikian persentase saya, Bu. Mau kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya pas ya Pak, Muhammad Khairul ya Pak ya? Ya, Muhammad Rahim. Muhammad Khairul Rahim. Boleh disebutkan NIM-nya Bapak? 0481 Mm-mm. 37303. Baik, terima kasih kepada Pak Khairul Rahim yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya di sini ada Ibu Putri Irhamnah. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, nama saya Putri Irhamnah dengan NIM 0444 46702. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2. Yang pertama ada jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman Bu Romlah dan margin keuntungan di bank syariah, misalnya akad murabahah. Di kasus Bu Romlah ini, bunga dari pinjaman lembaga keuangan mikro itu termasuk riba. Adapun penjelasan riba dalam pengertian transaksi perbankan syariah adalah adanya penambahan
pendapat secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi penukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan adanya riba ini karena tambahan bayaran yang muncul semata-mata akibat adanya pinjaman uang. Besaran bunga telah ditetapkan dari awal dan menjadi tanggung jawab, meskipun usaha Bu Romlah memperoleh keuntungan yang mengalami kerugian. Dalam pemahaman fikih muamalah, penambahan semacam ini diartikan sebagai ziyadah terhadap pokok utang, dan ini merupakan apa yang disebut dengan riba. Modul menguraikan bahwa riba terjadi saat terdapat penambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang yang sudah disepakati dari awal dan bersifat mengikat. Sangat berbeda dengan margin keuntungan dalam akad murabahah di bank syariah. Akad murabahah yakni akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga jual belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pada murabahah, lembaga keuangan tidak secara langsung menyerahkan dana kepada nasabah, melainkan membeli barang yang dibutuhkan, contohnya peralatan masak, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan keuntungannya atau margin. Keuntungan tersebut dianggap bukan riba karena bersumber dari transaksi dagangan barang yang nyata, bukan dari pinjaman uang. Setelah harga disetujui, nasabah akan mulai mencicil sesuai dengan kemampuannya. Dalam modul ini juga diuraikan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli di mana harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati dengan sukarela, sehingga keuntungannya dianggap halal karena berdasarkan pada perdagangan al-bai, bukan pinjaman berbunga. Simpelnya, bunga bisa muncul karena adanya pinjaman uang, sedangkan margin muncul karena adanya transaksi jual beli barang. Yang kedua, apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? Poligami yang dilakukan Pak Rahmat dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum material dan perkawinan dengan sedikit menyinggung acaranya. Undang-undang ini tidak melarang poligami tetapi membatasi dan mensyaratkan izin pengadilan. Dan menurut kompilasi hukum Islam KHI, apabila semua syarat dan prosedur yang ditetapkan hukum terpenuhi, KHI lebih detail mengatur poligami terutama bagi muslim. Terdapat pasal 56 KHI untuk beristri lebih dari seorang suami harus mendapat izin dari pengadilan agama. Karena ia mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama, ini berarti tindakan tersebut bukan nikah siri dan memiliki landasan hukum sehingga ikatan pernikahan dengan sari memiliki keuntungan hukum yang sah. Poligami diizinkan menurut hukum, tetapi bukan hak yang secara otomatis dimiliki suami, melainkan harus melalui persetujuan pengadilan dengan alasan yang spesifik serta adanya syarat yang ketat. Untuk mendapatkan izin poligami, adapun syarat-syarat secara hukum dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, seorang laki-laki boleh memiliki lebih dari satu istri apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, 2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan syarat adanya poligami diatur juga dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat yang harus dipenuhi apabila mengajukan permohonan poligami ke pengadilan agama. Adapun syaratnya 1. Adanya persetujuan dari istri, 2. Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka. Referensi dari
Modul 6 Hukum Peradilan Agama tentang Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 dan 6, KHI Pasal 56. Sekian presentasi dari saya. Untuk jawaban yang tentang hak asuh anak, maaf Bu, belum saya cari lagi, nanti insya Allah saya tambahkan. Baik, terima kasih Bu Putri. Kemudian, ya ini sudah maksimal jawabannya ya Bu Putri ya. Ya, terkait dengan referensinya sudah oke juga ini. Nanti tinggal dibubuhi undang-undang baru dari perkawinannya ya Bu ya. Baik, kemudian ada Bapak Adi Setiawan. Kepada Pak Adi, disilakan. Baik, Ibu Sadatul, terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang diberikan. Di sini saya Adi Setiawan, mahasiswa UT Surabaya Fakultas Hukum dengan NIM 080526577747. Nah, berikut jawaban singkat dan jelas untuk masing-masing soal. Yang pertama yaitu tentang Bu Romlah, perbedaan utama antara bunga pinjaman pada Bu Romlah dan margin keuntungan di bank syariah terletak pada dasar akad dan cara penentuan keuntungannya. Dalam pinjaman konvensional, bunga adalah tambahan yang harus dibayar dari pokok pinjaman berdasarkan waktu. Semakin lama pinjaman belum dilunasin, semakin besar bunga yang harus dibayar. Bunga ini ditetapkan secara sepihak oleh lembaga keuangan dan berlaku meski usaha peminjam untung atau rugi, karena tidak didasarkan pada transaksi jual beli yang nyata. Sistem bunga termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Sedangkan pada pembiayaan syariah dengan akad murabahah yang biasanya ada di bank syariah, membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya nih seperti alat masak, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan akad ataupun harga jual yang sudah disepakati sejak awal, mencakup harga pokok dan margin keuntungan. Margin ini bukan bunga, tetapi laba jual beli yang halal karena didasarkan pada transaksi real dan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Jika nasabah terlambat membayar, bank syariah tidak boleh menambah keuntungan, hanya dapat mengenakan denda untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari laba. Seperti contoh, Bu Romlah ingin membeli alat masak seharga 5 juta. Bank syariah itu membelinya lalu menjual kepada Bu Romlah dengan harga 5.500.000 yang dicicil selama 10 bulan. Margin Rp500.000 adalah keuntungan yang disepakati sejak awal, bukan bunga yang harus bertambah seiring berjalannya waktu. Terus untuk soal yang kedua, perihal poligami Pak Rahmat. Kalau menurut saya, poligami Pak Rahmat tidak sah menurut hukum. Baik karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya poligami dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam yang mewajibkan izin dari istri pertama. Meskipun izin poligami diperoleh dari pengadilan agama, syaratnya adalah persetujuan istri pertama. Selain itu, Pak Rahmat sebagai PNS juga tunduk pada aturan yang lebih ketat terkait poligami, di mana pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat. Syarat memperoleh izin poligami. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami adalah sebagai berikut. Kutipan dari pasal 4 UU Undang-Undang Perkawinan menyampaikan izin tertulis dari istri pertama, jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, mampu menjamin kebutuhan lahir dan batin istri dan anak-anaknya. Izin tertulis tersebut harus diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan yang kedua ataupun selanjutnya. Berikut ada kewajiban pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1990. Seorang PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Seperti yang tadi saya jelaskan, seorang PNS baru yang seorang PNS pria yang ingin menikah lagi harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk persetujuan istri pertama wajib. Nah, berikut analisa saya terkait kesalahannya Pak Rahmat, yaitu tidak meminta izin istri pertama. Pak Rahmat menikahi Sari tanpa sepengetahuan dan izin dari Bu Lina.
ketidaksesuaian antara alasan dan ketentuan hukum. Meskipun ada izin dari pengadilan agama, izin tersebut hanya dapat diberikan jika istri pertama mengizinkannya. Yang terakhir yaitu melanggar aturan kepegawaian. Sebagai pegawai negeri sipil, Pak Rahmat juga harus mematuhi peraturan yang lebih ketat, termasuk aturan terkait poligami. Sekian dan terima kasih dari saya, Bu Sadatul. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Kemudian Bapak Farhan Purkoni, dipersilahkan. Iya, Bu. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan mencoba memaparkan jawaban atas dua pertanyaan pada diskusi 2. Yang pertama adalah perbedaan antara bunga pinjaman dan margin keuntungan atau akad murabaah. Terlebih dahulu mungkin kita harus tahu bunga, pengertian dari bunga. Bunga adalah imbalan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan konvensional atas pokok pinjaman tanpa memperhatikan apakah usaha nasabah untung ataupun rugi. Ciri-ciri utama bunga ditetapkan di awal akad dan bentuk persentase dari pokok pinjaman. Yang kedua, harus dibayar meski usaha nasabah merugi. Dan yang ketiga, bersifat tambahan atas pinjaman uang. Hukum Islam sendiri memandang bunga sebagai riba, karena termasuk tambahan yang disyaratkan atas pinjaman uang tanpa dasar usaha yang nyata. Yang kedua adalah margin keuntungan di bank syariah atau akad murabaah. Murabaah adalah akad jual beli, bukan pinjam-meminjam uang. Dalam akad ini, bank memberi barang yang dibutuhkan oleh nasabah, yang kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual dengan rincian harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama di awal, serta pembayaran bisa tunai atau dicicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ciri utamanya adalah bank menggunakan risiko kepemilikan barang sebelum dijual ke nasabah. Yang kedua, margin keuntungan bukan bunga, karena merupakan imbalan atas jasa atas jual beli barang. Yang ketiga, tidak termasuk riba sebab ada akad jual beli yang sah menurut syariah. Untuk perbedaan utama antara bunga dan margin murabaah, dari segi aspek jenis akadnya, bunga merupakan pinjaman uang, sedangkan margin murabaah adalah jual beli barang. Dari aspek dasar keuntungannya, bunga persentase dari uang yang dipinjam, sedangkan margin murabaah selisih harga jual beli dan selisih harga jual dan beli barang. Untuk kesimpulannya, mungkin bunga dan pinjaman Bu Ramlah adalah tambahan atas uang pinjaman, termasuk riba. Sedangkan margin murabaah adalah keuntungan sah dari jual beli barang secara syariah. Untuk pertanyaan kedua, mengenai poligami Pak Rahmat, dari kasusnya dapat dianalisis bahwa Pak Rahmat menikah lagi dengan izin pengadilan agama, karena alasan istri pertama tidak bisa melahirkan lagi. Jika ia benar memenuhi syarat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mendapatkan izin resmi dari pengadilan, maka poligami tersebut sah secara hukum. Namun, jika ia tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama atau Bu Lina, atau izin pengadilan diperoleh tanpa transparansi, maka secara etik dan hukum keluarga, tindakan yang dilakukan oleh Pak Rahmat berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kerukunan rumah tangga, meski secara administratif sah. Mungkin untuk undang-undangnya telah disampaikan oleh teman-teman tadi ya Bu, kurang lebih ya saya juga merujuk kepada
kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga. Untuk hak asuh anaknya, menurut saya adalah anak yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 105, anak yang berusia berumur 12 tahun, belum berusia 12 tahun, hak asuhnya pada ibunya. Dan anak yang sudah boleh memilih ikut ayah atau ibunya adalah yang di atas 12 tahun gitu. Maka anak bungsu 7 tahun berada dalam asuhan ibunya, yaitu Bu Lina. Sedangkan anak sulung yang sudah memilih ikut ibu juga diperbolehkan. Demikian jawaban dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Farhan Purkoni. Bapak, tolong NIM-nya ya. Diaktifkan dulu audionya, Pak. NIM saya, Bu, 0519086676. Baik, terima kasih Terima kasih, Bu. kepada Bapak Farhan Purkoni. Sebelum kita masuk ke ada Ibu Eldisa dan Bapak Ashraf di sini, kalau kita baca lagi terkait dengan tugas yang Bapak Ibu buat di dalam laman e-learning yang sudah tertera ya Bapak dan Ibu ya, sepertinya ada terluput bagi kita bahwa kita belum menyinggung sama sekali. Di awal tugas itu sudah disampaikan bahwa Bapak Rahmat adalah seorang PNS. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seorang PNS itu bisa berpoligami? Nah, itu mungkin bisa Bapak Ibu rincikan terlebih dahulu, apakah seorang PNS itu boleh berpoligami. Nah, baru nanti kita masuk ke syarat material dan formilnya ke dalam ranah peradilan agama gitu ya. Ini nanti bisa dirujuk PP 1083, Junto PP 45 tahun 1990 ya, tentang aparatur sipil negara ini atau PNS ya Bapak dan Ibu, mungkin bisa nanti ditambahkan karena memang kalau kita baca pertanyaan terakhirnya saja bahwa bagaimana hukum poligami Bapak Rahmat, nah seperti itu ya. Sebenarnya dalam alur ceritanya itu sudah juga ada disampaikan bahwa Bapak Rahmat adalah seorang PNS dan itu mungkin dari latar belakang itu kita juga harus menilik juga dulu bahwa apakah seorang PNS ini boleh berpoligami atau tidak gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu atau Bapak ya Eldisa, Bapak Ibu atau Eldisa. Bapak atau Ibu kah? Ya, silahkan Ibu Eldisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang tugas 2. Seperti sini ya. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara bunga dalam pinjaman buromlah dan margin keuntungan di bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bunga pada pinjaman konvensional adalah tambahan yang dikenakan sebagai pembayaran atas utang uang tanpa memperhatikan hasil usaha peminjam. Hal ini terjadi pada pinjaman buromlah, di mana bunga 2% per bulan muncul karena akad utang piutang uang, bukan karena adanya transaksi barang. Di sisi lain, margin keuntungan dalam pembiayaan syariah seperti akad murabahah muncul karena transaksi jual beli barang. Lembaga syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati sebelumnya. Kemudian pada pinjaman konvensional, akad yang digunakan adalah utang piutang, sehingga uang menjadi objek transaksi, dan tambahan pembayaran yang muncul berupa bunga termasuk kategori riba, karena tidak didasari aktivitas jual beli, melainkan hanya karena penundaan waktu pembayaran. Sementara itu, dalam pembiayaan murabahah pada sistem syariah, akad yang digunakan adalah jual barang, sehingga barang menjadi objek transaksi. Ini
mempunyai sumber referensi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa akad di perbankan syariah harus berdasarkan prinsip syariah tanpa riba. Kemudian mengacu juga pada surah Al-Baqarah ayat 275 tentang perbedaan antara riba dan jual beli. Serta ada fatwa DSN MUI nomor 04 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah, kemudian legalitas margin keuntungan. Selanjutnya saya lanjutkan dengan pertanyaan nomor 2 tentang poligami yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Di sini poligami secara prinsip diizinkan dalam hukum perkawinan di Indonesia, tapi harus memenuhi syarat yang ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 5, serta kompilasi hukum Islam Pasal 55-59, seorang suami boleh memilih lebih dari satu istri jika mendapat izin dari pengadilan agama dan memiliki alasan yang sah, seperti istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, menderita penyakit berat, atau tidak mampu melahirkan anak. Dalam kasus Pak Rahmat, tindakan poligaminya dianggap sah menurut hukum jika ia benar-benar mendapat izin dari pengadilan agama dan membuktikan bahwa ia mampu bersikap adil serta memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kedua istrinya. Umumnya, persetujuan dari istri pertama merupakan syarat wajib. Namun, pengadilan agama dalam memberikan izin tanpa persetujuan tersebut dapat memberikan izin tanpa persetujuan tersebut jika ada alasan kuat yang diakui oleh hukum, sesuai pasal 59 KHI. Setelah perceraian, hak asuh anak di bawah usia 12 tahun berada pada ibu, sesuai pasal 105 huruf A KHI, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak layak untuk mengasuh anak. Karena anak bungsunya yang berusia 7 tahun, maka secara hukum, hak asuh anak tersebut berada pada Bu Lina. Sementara itu, anak sulung yang berusia cukup untuk memilih berhak menentukan sendiri ingin tinggal bersama siapa. Kemudian juga terdapat beberapa syarat yang harus diperoleh agar mendapat izin poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4-5 dan KHI Pasal 55-59. Di sini ada 3 syarat berupa syarat alasan yaitu substantif, syarat persetujuan dan keadilan, moral emosional, serta syarat kemampuan ekonomi. Untuk syarat-syaratnya sepertinya sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelum saya ya Bu. Sumber referensi dari jawaban saya ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian ada kompilasi hukum Islam serta Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Oke. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Eldisa, ini nama panjangnya boleh? Eldisa Pratiwi, Ibu. Iya. NIM-nya boleh, Ibu? NIM-nya 0451 36532. Baik, terima kasih kepada Ibu Eldisa. Terima kasih, Ibu. Ya, selanjutnya, sini masih adakah yang raise hand ya? Sepertinya tidak ada yang raise hand. Oh ya, di sini ada Bapak Ashraf ya. Di sini sebentar sebelum ke Pak Ashraf ada pertanyaan dari Ibu Putri Irhamnya. Apakah gendernya? Adakah yang lain Bu? Kalau enggak saya izin presentasi. Oh ya, ini ada Bapak Ashraf ya Ibu ya. Oh, oke. Iya, sebentar ya Bu. Ya, di sini kita jawab sedikit pertanyaan dari Bu Putri. Apakah untuk asuh anak Pak Rahmat yang 7 tahun diperjelas gendernya atau penjelasan umumnya saja? Ya, cukup dengan penjelasan umumnya saja ya Ibu ya. Terkait dengan umur dari anak Bapak Rahmat itu sendiri. Kemudian jangan lupa terkait dengan Bapak Rahmat adalah PNS-nya ya Bu ya. Baik, Bapak Ashraf dipersilahkan.
Baik, Bu. Pertama, saya Ashraf Rahman Aswadi dengan NIM 0525900892 dari Prodi Ilmu Hukum UT Makassar. Nah, saya akan masuk langsung kepada soal yang pertama. Jelaskan perbedaan bunga dalam pinjaman Bu Ramlah dan margin keuntungan di bank syariah. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bunga pinjaman seperti yang dimiliki oleh Bu Ramlah. Nah, bunga adalah tambahan uang yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan. Dan bunga ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman. Nah, dalam kasus Bu Ramlah, dia meminjam sebanyak 5 juta dan harus membayar bunga tetap 2% per bulan. Maka setiap bulannya Bu Ramlah akan membayar 100.000 pada 5 juta yang diambil 2%-nya, dan pembayaran ini akan tetap berlaku selama masih ada sisa pinjaman yang belum dibayar. Nah, adapun margin keuntungan dari bank syariah atau biasa disebut dengan akad murabahah, yaitu misal dalam gambarannya ini Bu Ramlah ingin membeli peralatan masak senilai 5 juta. Nah, bank akan membeli barang tersebut terlebih dahulu dan menjualnya kembali misal 5,5 juta, yaitu sudah termasuk margin keuntungan bank. Nah, pembayarannya ini bisa dicicil selama beberapa waktu sesuai kesepakatan atau kemampuan dari Bu Ramlah. Nah, yang penting dalam sistem ini tidak ada bunga yang terus berjalan dan margin keuntungan yang ditetapkan di muka adalah harga jual yang disepakati bersama. Dan bank tidak akan memberatkan bunga atau tambahan biaya lain selama cicilan berlangsung. Jadi dalam akad murabahah di bank syariah tidak ada bunga yang terus berkembang dan seluruh biaya sudah jelas di depan dan tidak ada tambahan yang muncul setelah kesepakatannya, sehingga hal ini dianggap halal menurut prinsip syariah. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2, mengenai apakah poligami yang dilakukan para Ahmad sudah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami. Secara hukum, poligami Pak Rahmat bisa dianggap sah jika ia benar-benar mendapatkan izin dari pengadilan agama, karena itu adalah syarat mutlak dalam hukum Indonesia. Nah, dalam kasus yang diceritakan, Pak Rahmat menikah lagi secara resmi, ada izin pengadilan agama, dan alasannya istri pertama tidak bisa melahirkan lagi. Jika izin benar-benar diberikan oleh pengadilan agama, maka pernikahan dengan istri kedua sah menurut Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun isi pengadilan biasanya meminta persetujuan istri pertama. Jika persetujuan itu tidak ada, pada keadaan tertentu hak izin tetap dapat diberikan, tapi melalui pemeriksaan yang ketat oleh hakim. Adapun syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI, yaitu yang pertama syarat umumnya, ada suami memiliki alasan yang dapat dibenarkan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Alasan yang sah itu apabila istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, dan yang selanjutnya istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam kasus Pak Rahmat, istri tidak dapat melahirkan lagi, termasuk dalam alasan yang dibenarkan. Nah, selanjutnya syarat khusus, yaitu suami harus memenuhi syarat tambahan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, KHI dan KHI pasal 58. Yaitu syaratnya memiliki persetujuan dari istri pertama, yaitu harus ada persetujuan dari istri pertama, baik lisan ataupun tertulis. Bila istri menolak, hakim masih bisa mempertimbangkan alasan suami asal terbukti secara kuat. Dan selanjutnya, suami wajib mampu berlaku adil dalam nafkah, giliran tempat tinggal, serta perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya, suami harus mampu memberikan nafkah yang cukup, memiliki penghasilan cukup, serta jaminan kehidupan bagi semua istri dan anaknya. Dan selanjutnya mengenai soal hak asuh anak di bawah usia 12 tahun, terutama yang masih 7 tahun dalam hukum KHI, lebih cenderung diasuh oleh ibu kecuali ibunya dinilai tidak layak. Dan hakim akan menilai mengenai kemampuan emosional dan finansial serta kenyamanan anak dan kondisi psikologis pasca perceraian, dan apakah Pak Rahmat mampu untuk memberikan lingkungan yang baik untuk anaknya. Dan menurut saya, klaim hak asuh Pak Rahmat belum tentu dapat dikabulkan dan hak asuh tersebut akan tetap didapatkan oleh sang ibu. Sekian dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ashraf sudah menjelaskan
tentang tugasnya. Ya, terkait dengan tugas yang pertama itu sudah oke, Pak Asraf. Yang kedua mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut seperti yang Pak Asraf sampaikan bahwa istri dapat memberi si istri memberikan persetujuan kepada suami secara lisan maupun tulisan ya gitu ya Pak Asraf ya. Jadi bisa nanti ditambah dalam penjelasannya bahwa istri dibawa ke ruang persidangan di dalam pengadilan untuk memberikan persetujuan baik itu secara lisan maupun tertulis gitu ya. Baik, terima kasih Pak Asraf. Selanjutnya terakhir mungkin kita minta kepada Ibu Siska ya. Ibu Siska sudah siap untuk mempresentasikan? Halo, Bu Siska? Halo. Ya, dipersilakan Bu Siska. Ya, jadi izin Bu terkait saya Francisca NIM 0549 26672. Jadi jawaban saya, bunga dalam pinjaman Bu Ramlah adalah termasuk riba karena tambahan pembayaran terjadi dalam akad hutang. Sedangkan margin pada bank syariah adalah keuntungan dari proses jual beli barang dalam akad murabahah atau syariah, sehingga dibolehkan selama prosedur sesuai dengan prinsip syariah, sehingga adalah halal. Karena akad yang jelas, barang yang nyata, harga disepakati, dan bank menanggung resiko kepemilikan terlebih dahulu. Jadi penjelasannya, perbedaan utama yang ada pada akad, cara penentuan keuntungan antara riba dan juga prinsip syariah adalah bunga pada pinjaman konvensional atau lembaga yang berbasis bunga itu adalah hubungan yang terjadi akad utang piutang atau kardah. Yang kedua, tambahan pembayaran atas pokok hutang ditetapkan sejak awal tanpa memperhatikan apakah usaha pedagang tersebut untung atau rugi. Yang ketiga, tambahan tersebut dipandang sebagai riba karena mengambil keuntungan dari transaksi utang. Lalu, dalam perspektif ilmu hukum Islam, akad seperti ini termasuk transaksi yang dilarang karena pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa menanggung resiko. Yang kedua, dari segi margin keuntungan dalam pembiayaan syariah, hubungan bukan utang piutang, tapi jual beli barang. Lalu bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya alat masak, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok plus margin, serta keuntungan yang disepakati. Yang ketiga, margin keuntungan bukan atas utang, tetapi keuntungan dari objek barang yang diperjualbelikan. Bank syariah menanggung resiko kepemilikan barang atau hak dan tanggungan sebelum barang diserahkan kepada nasabah. Akad sah karena termasuk transaksi tijarah atau jual beli yang diperbolehkan dalam syariat, sebagaimana prinsip alba yang dibahas dalam fikih muamalah. Jadi perbedaan utamanya kalau misalnya dalam proses pinjaman bunga atau riba itu pemberi pinjaman tidak menanggung resiko atau barang resiko dalam penjualan barang atau usaha. Sementara bank syariah menanggung resiko barang sebelum diserah terimakan. Nah, kalau statusnya dalam hukum Islam, pinjaman bunga itu termasuk riba atau haram. Sementara kalau syariah itu halal jika memenuhi rukun dan syariat. Dasar pendukung jawaban itu ada dalam Al-Quran dan hadits. Di dalam Al-Quran tercantum dalam Quran surat
Al-Baqarah pasal 2 ayat 275, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua ada di dalam hadits Nabi, yaitu hadits Rasulullah Al-Baihaqi, setiap pinjaman yang menarik atau bermanfaat atau manfaatnya ditambahkan adalah riba. Lalu di sini fatwa dan standar syariah. Fatwa dan fatwa dalam standar syariah yaitu Fatwa MUI nomor 04 DSN MUI 4 2000 Muarabah menegaskan bahwa margin keuntungan boleh selama bank benar-benar memiliki barang terlebih dahulu dan akad dilakukan secara transparan. Yang kedua, Fatwa DSN nomor 17 DSN MUI _9 2000 sanksi dan angsuran dalam pembiayaan syariah. Terus ini ada regulasi nasional, dan dalam regulasi nasional juga dicantumkan dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan dasar operasional bank syariah termasuk akal jual beli, murabahah sebagai pembiayaan yang sah. Lalu ada juga di dalam peraturan OJK nomor 15 _POJK _05 tahun 2014 pengaturan lembaga pembiayaan syariah. Nah, untuk jawaban yang nomor 2 itu Pak Rahmat adalah seorang PNS yang menikah selama 15 tahun dan memiliki 2 anak. Tanpa sepengetahuan Bu Lina, Pak Rahmat menikahi secara resmi wanita lain bernama Sari di kota lain dengan izin dari pengadilan agama karena alasan istri tidak bisa melahirkan. Bu Lina merasa dihianati, cerai ke pengadilan. Setelah putusan cerai dijatuhkan, Pak Rahmat mengklaim hak asuh terhadap anak bungsunya yang masih 7 tahun, sementara anak sulung memilih tinggal bersama ibunya. Nah, apakah poligami yang dilakukan Pak Rahmat sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan komplikasi hukum Islam? Syarat-syarat apa saja yang dipenuhi untuk memperoleh izin poligami? Jawabannya, poligami menurut hukum di Indonesia dapat dilakukan, akan tetapi bersifat terbatas dan harus memenuhi syarat tertentu. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat sampai 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU 16 tahun 2019, yaitu 1. Keabsahan poligami Pak Rahmat. Poligami dinyatakan sah apabila ada izin dari pengadilan agama dan istri pertama mengetahui dan memberikan persetujuan, kecuali persetujuan tersebut tidak menjadi syarat apabila terdapat alasan yang dibenarkan dan dibuktikan di persidangan, misalnya cacat fisik atau tidak dapat melahirkan. Dalam kasus ini, Pak Rahmat memperoleh izin dari pengadilan agama dengan alasan pertama, istri tidak dapat melahirkan lagi. Alasan tersebut sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan. Jika dalam pemeriksaan persidangan hakim telah memastikan persyaratan formil dan material terpenuhi, maka perkawinan kedua dengan Sari adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Namun, jika persetujuan Bu Lina tidak pernah dimintakan atau dipalsukan atau prosesnya tidak sesuai, maka perkawinan tersebut dapat dipersoalkan dan berpotensi gugur melalui pembatalan nikah. Sumber referensi jawaban saya adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16. Demikian Ibu jawaban atas tugas yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Siska yang sudah maksimal nih dalam membuat tugasnya Ibu Siska ya. Nanti referensi-referensinya sudah mantap ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin kita cukupkan dulu untuk malam ini presentasi kita.
Nanti bagi Bapak Ibu yang belum, nanti bisa kita lakukan presentasi pada sesi TUEP ketiga ya. TUEP terakhir kita pada sesi ke-8 ya Bapak dan Ibu. Tugasnya itu di tugas sesi ke-7 gitu ya. Baik Bapak dan Ibu semua, mungkin sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, saya mau men-screenshot terlebih dahulu pertemuan kita sebagai bahan laporan saya ke UT. Baik, kepada Bapak dan Ibu mohon dibuka videonya. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang kameranya bermasalah tidak apa-apa. Oke, saya coba screenshot. Sebentar Bapak dan Ibu. Sebentar. Oh. Saya bismillah. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita tutup materi kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ibu. Udah. Kabur, 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 kabur. Kabur, 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 kabur.